Seperti kita ketahui bersama saat ini, wahana antariksa terjauh dari bumi adalah duo wahana antariksa Voyager. Kenapa bernama duo Voyager? Ya, karena memang wahana antariksa ini merupakan dua pesawat penjelajah kembar yang awalnya mengemban misi mempelajari 4 planet gas raksasa di tata surya hingga saat ini berkelana di ruang antar bintang. Wahana antariksa ini juga sudah berkelana dengan durasi misi yang sangat lama, yaitu sejak tahun 1977 atau sekitar 46 tahun dan masih bertahan serta aktif hingga saat ini. Dengan begitu, tentu banyak yang bertanya-tanya tentang wahana antariksa ini, seperti contohnya adalah apa bahan bakar atau tenaganya yang bisa membuatnya bertahan sangat lama, dan bagaimana bisa wahana antariksa Voyager berkelana di luasnya ruang angkasa tanpa mengalami masalah serius seperti menabrak objek asing dan lain sebagainya. Tenang saja, karena semua pertanyaan dasar mengenai wahana antariksa Voyager akan kita bahas hari ini, dan kita akan mulai pembahasannya dengan membahas tenaga atau bahan bakarnya. Jadi, apa yang telah membuat wahana antariksa Voyager dapat bertahan begitu lama dalam menjalankan misinya adalah berkat penggunaan sumber tenaga yang sangat tahan lama dan efisien, yaitu radioisotop thermoelectric generator atau RTG. Bagaimana RTG ini bekerja? Yang pertama, RTG menggunakan panas yang dihasilkan oleh peluruhan radioaktif dari isotop plutonium. Hal ini adalah proses alami di mana unsur radioaktif secara perlahan-lahan akan berubah menjadi unsur lain dan melepaskan energi panas. Energi panas dari peluruhan plutonium itu akan dirubah menjadi energi listrik menggunakan perangkat bernama thermocouple yang bisa mengubah perbedaan suhu menjadi listrik. Nah, dari panas yang dihasilkan oleh plutonium tadi akan disalurkan melalui thermocouple yang kemudian menghasilkan listrik. Kemudian dari listrik yang dihasilkan oleh RTG tadilah yang kemudian digunakan untuk menjalankan berbagai instrumen ilmiah, perangkat komunikasi, dan sistem lainnya pada wahana antariksa Voyager. Lalu dari semua penjelasan tadi, kenapa wahana antariksa Voyager menggunakan radioisotop thermoelectric generator atau RTG? Untuk penggunaan RTG sendiri, menurut para ilmuwan merupakan sumber tenaga yang sangat efektif, terutama karena bisa bertahan dengan durasi yang sangat-sangat lama. Dikarenakan meluruhnya plutonium secara perlahan, maka RTG dapat menyediakan energi selama beberapa dekade yang terbukti dengan kedua wahana antariksa Voyager yang masih terus bertahan hingga saat ini. Selain itu, penggunaan RTG juga tidak bergantung pada sinar matahari atau kondisi cuaca lainnya, jadi dapat bekerja dengan baik bahkan di lingkungan yang gelap dan dingin jauh dari matahari. Hal tersebut tentu sejalan dengan keadaan wahana antariksa Voyager yang saat ini memang sudah berada jauh dari matahari. Jika saja dahulu Voyager didesain menggunakan tenaga seperti panel surya, mungkin saja wahana antariksa Voyager sudah mati sejak lama karena tidak mendapatkan pasokan tenaga dari matahari. Jadi pada intinya, dengan penggunaan radioisotop thermoelectric generator atau RTG, maka wahana antariksa Voyager dapat terus beroperasi di luar angkasa, bahkan sampai menjelajahi hingga keluar tata surya kita. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai Voyager, yaitu tentang bagaimana bisa wahana antariksa itu bisa bergerak menjauh dari bumi tanpa mengalami gangguan berarti seperti menabrak benda asing dan lain sebagainya. Jadi, wahana antariksa Voyager bisa bergerak sangat jauh dari bumi dengan relatif aman karena telah dirancang dengan cermat dan dilengkapi dengan sistem navigasi yang cukup canggih. Sebelum peluncurannya, para ilmuwan dan insinyur membuat perencanaan rute yang cermat untuk menghindari tabrakan dengan benda langit di sepanjang rute perjalanan Voyager. Para tim misi Voyager memperhitungkan posisi, kecepatan, dan lintasan wahana antariksa untuk memastikan bahwa tidak akan ada tabrakan dengan asteroid, komet, atau planet di sepanjang jalurnya. Selain itu, wahana antariksa Voyager juga dilengkapi dengan sistem navigasi yang sangat canggih, termasuk sensor dan instrumen pelacak posisi.
Hal tersebut memungkinkan bagi wahana antariksa tersebut untuk memantau posisinya secara akurat dalam ruang angkasa dan mengkoreksi jalurnya jika diperlukan. Semisalnya, jika saja wahana antariksa Voyager mendeteksi bahwa sedang mendekati objek langit yang berpotensi berbahaya, maka sistem navigasi dapat mengubah jalur pesawat untuk menghindarinya. Selanjutnya, meskipun Voyager berada jauh dari bumi, para ilmuwan di bumi tentu masih dapat berkomunikasi dengan wahana antariksa dan memberikan instruksi. Bahkan jika diperlukan, maka tim misi juga dapat mengirim perintah untuk mengubah jalur wahana antariksa atau melakukan manuver yang diperlukan untuk menghindari tabrakan. Selain itu, meskipun ruang angkasa terlihat padat dengan bintang dan galaksi, tetapi jarak antara objek-objek tersebut sangat besar. Oleh karena itu, sebenarnya kemungkinan wahana antariksa Voyager menabrak objek langit secara tidak sengaja adalah relatif rendah, terutama setelah memasuki ruang antar bintang di luar tata surya kita. Jadi, dengan perencanaan yang cermat, sistem navigasi yang canggih, dan pengendalian dari bumi, maka wahana antariksa Voyager dapat menjelajahi ruang angkasa jauh dengan relatif aman dan menghindari tabrakan dengan benda langit di sepanjang jalurnya. Dan terakhir, pertanyaan selanjutnya seputar wahana antariksa Voyager yang paling umum adalah bagaimana sistem wahana antariksa Voyager dalam mengirimkan pesan ke bumi, begitupun sebaliknya. Dalam hal ini, wahana antariksa Voyager mampu berkomunikasi dengan bumi menggunakan sistem komunikasi radio yang melibatkan transmisi dan penerimaan gelombang radio. Wahana antariksa Voyager memiliki antena pengarah besar yang digunakan untuk mengirimkan sinyal gelombang radio ke bumi. Dalam mengirimkan pesannya, wahana antariksa Voyager akan mengirimkan informasi berupa data ilmiah seperti hasil pengukuran instrumen ataupun pesan lainnya. Pesan yang akan dikirimkan itu dikodekan menjadi format yang dapat diubah menjadi sinyal radio. Misalnya, data ilmiah seperti suhu, tekanan, atau gambar akan dikonversi menjadi kode biner. Kemudian, setelah semua data sudah siap dikirimkan, maka wahana antariksa Voyager akan memancarkan sinyal radio menggunakan transmitter yang diarahkannya menggunakan antena pengarah agar sinyal dapat mencapai bumi. Sinyal radio yang dikirim Voyager ke bumi akan ditangkap oleh antena besar di bumi seperti yang ada di Deep Space Network yang merupakan jaringan teleskop radio di seluruh dunia. Barulah setelah menerima sinyal radio, maka tim insinyur di stasiun bumi akan mengubah sinyal radio dari Voyager kembali ke bentuk asli, yaitu data ilmiah atau pesan lainnya. Itu tadi adalah bagaimana cara Voyager dalam mengirimkan pesan ke bumi. Lalu bagaimanakah cara tim insinyur misi Voyager dalam mengirimkan perintah ke Voyager? Sebenarnya prosesnya hampir sama seperti bagaimana Voyager mengirimkan pesan ke bumi. Para insinyur misi Voyager awalnya akan mengirimkan perintah ke Voyager menggunakan jaringan Deep Space Network dengan perintah yang dikodekan menjadi sinyal radio. Kemudian, setelah wahana antariksa Voyager menangkap sinyal radio dari bumi menggunakan antena penerima yang sama, maka sinyal dari bumi tadi juga akan dikonversi kembali ke perintah yang dapat dipahami oleh sistem wahana antariksa Voyager. Dari sinyal yang dikirimkan tadi, sistem wahana antariksa Voyager akan menyimpannya sebelum nantinya Voyager akan melaksanakan perintah yang diterima dari bumi seperti mengubah arah, menyesuaikan instrumen, atau bahkan perintah untuk mengirimkan data baru dari lokasi Voyager berada. Setelah kalian memahami tentang bagaimana cara kerja Voyager berkomunikasi dengan tim misi di bumi, begitupun sebaliknya, hal yang harus kalian ketahui dari poin kali ini adalah durasi sinyal radio yang dikirimkan. Dikarenakan wahana antariksa Voyager berada sangat jauh dari bumi, maka sinyal radio akan membutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan perjalanannya. Semisalnya saat ini, Voyager 1 berada sekitar 24 miliar kilometer dari bumi, sehingga sinyal radio memerlukan waktu sekitar 22 jam untuk perjalanan satu arah, begitupun sebaliknya saat para insinyur mengirimkan perintah ke Voyager. Nah,
Dengan sistem komunikasi inilah yang membuat wahana antariksa Voyager bisa tetap terhubung dengan bumi meskipun berada jauh dari tata surya kita dan memungkinkan para ilmuwan untuk terus memantau dan berinteraksi dengan wahana penjelajah antariksa Voyager. Jadi, kurang lebih itu tadi adalah 3 pertanyaan dasar sekaligus paling umum yang diajukan seputaran wahana antariksa Voyager. Semua penjelasan yang saya sampaikan tadi bukan berarti dapat berjalan dengan lancar atau tanpa hambatan. Beberapa kali wahana antariksa Voyager juga mengalami masalah seperti hilang sinyal dan kerusakan pada instrumennya. Tapi untung saja, semua masalah tersebut tidak sampai membuat wahana antariksa Voyager hilang kontak dari bumi. Sampai sejauh ini, wahana antariksa Voyager memang masih terus berkelana di ruang antar bintang. Namun, fakta yang harus kita terima ke depannya adalah sejatinya wahana antariksa Voyager tidak lama lagi akan segera menyelesaikan misinya. Antara tahun 2027 hingga 2030 merupakan waktu perkiraan untuk Voyager dapat bertahan dengan semua yang tersisa saat ini. Setelah itu, wahana antariksa Voyager akan benar-benar mati dan berkelana sendirian di ruang angkasa tanpa adanya perintah ataupun komunikasi dari bumi. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi, khususnya Voyager, sekaligus hiburan kepada kalian semua.